Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggrina Lemba dengan NIM 211160042. Di sini saya akan membawakan materi tentang hadis yang berkaitan dengan pengetahuan sains. Sejak dulu ilmu pengetahuan memiliki posisi yang sangat istimewa dalam ajaran Islam. Buktinya dapat dilihat dari penemuan sejumlah ilmuwan Islam di berbagai bidang, mulai dari fisika, ekonomi, dan hingga matematika. Mengutip Junan, pandangan Islam tentang ilmu pengetahuan dan refleksinya terhadap aktivitas pendidikan sains di dunia oleh Muslim, oleh Hasbi Indra. Al-Quran menegaskan bahwa umat Muslim yang memiliki ilmu pengetahuan akan meraih derajat tinggi dalam kehidupannya, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Berdasarkan informasi dari buku Islam dan ilmu pengetahuan karangan Abud Dinata 2018, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang sudah bersifat ilmiah. Ilmu ini mempunyai objek jelas yang berupa fenomena alam hingga sosial. Selain itu, ilmu pengetahuan juga menggunakan metode yang sangat jelas, seperti observasi dan eksperimen. Ilmu yang bersifat rasional ini disusun secara sistematis dan komprehensif, sehingga kedudukan ilmu pengetahuan bagi umat Islam juga dapat dibuktikan dari sejumlah hadis berkait ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmaul Husna dengan NIM 211160041. Saya akan melanjutkan materi yang teman saya bacakan. Adapun hadis tentang ilmu pengetahuan yang dikutip dari jurnal Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif Hadis Nabi tulisan Sujai Sarifandi dan jurnal Sumber-sumber Ilmu Pengetahuan dalam Al-Quran dan Hadits karya Sayyid Qutb. Yang pertama, hadis riwayat Abu Daud. Bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Al-Darimi. Bersumber dari Al-Hasan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dunia di saat sedang menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam, maka ia masuk surga dalam satu tempat dengan para nabi-nabi. Yang ketiga, hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan Ahmad. Bersumber dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasud atau iri kecuali pada dua hal. Orang yang dikaruniai harta benda oleh Allah, kemudian ia menggunakan hartanya sampai habis dalam kebaikan, dan orang yang dikaruniai hikmah atau ilmu oleh Allah, kemudian ia mengamalkannya dan mengajarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisda Umar dengan NIM 211600057. Baik, langsung saja saya akan membacakan hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Darimi. Bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah memudahkan baginya jalan ke surga. Kemudian hadis riwayat Tirmizi, bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Kemudian hadis riwayat Ibnu Majah, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mencari ilmu untuk menyombongkan diri kepada ulama, atau untuk berdebat dengan orang-orang bodoh, atau untuk memalingkan muka manusia kepada kalian. Barang siapa melakukan itu, ia masuk neraka. Kemudian hadis riwayat Ibnu Majah, menuntut ilmu itu suatu kewajiban kepada setiap muslim.